kita verifikasi kebenarannya. Pertanyaan saya sekarang, bagaimana Anda membedakan hadis palsu dan hadis asli? Apa kriteria Anda? Baik, saya akan jawab Ibu. Begini Ibu, pertama ya, kalau Ibu mau Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Penyesatan memang ada, tetapi cilakalah mereka yang membuat penyesatan itu. Iblis hadir menyerupai domba, tetapi oleh hikmat dan kasih karunia Roh Kudus yang menyertai kita, dari buahnya lah kita boleh mengerti dari pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada setiap orang. Kita simak setiap video yang ada dengan membuka hati, membuka mata, dan membuka telinga, supaya kita beroleh pengajaran dan pembelajaran dari setiap apa yang boleh kita simak. Setan bro. Kamu nggak ketemu Yesus, Sekarang... setan dasmu, saya sembuh dari penyakit yang dokter katakan tidak bisa disembuhkan, setan. Nggak usah. Saya ketemu dengan Tuhan Yesus, dia bicara dengan saya menggunakan bahasa Indonesia, bro. Saya mau bertanya Tuhan ini, Yesus bisa nggak? Bangsa, kamu baca Kisah Rasul 2. Kamu baca kitab ya, namanya adalah Al-Bidayah wal Nihayah. Di dalam kitab sebentar. Di dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah volume 5, kamu baca di situ bagaimana Isa itu memberikan rasul-rasulnya, hawariunya, kemampuan untuk berbahasa bangsa-bangsa di seluruh dunia. Betul nggak, Metatron? Betul. Iya, kamu baca kitabmu Al-Bidayah wal Nihayah, Ibn Katsir. Nggak percaya loh. Termasuk pada saat peristiwa Isra Mi'raj itu, Muhammad kan ngobrol sama Isa waktu sholat tuh di Baitul Maqdis. Nah, itu pakai bahasa apa, bro? Muhammad bicara dengan Isa pakai bahasa apa? Musa juga bicara sama Adam di dalam hadismu. Saya tanya, Musa bicara sama Adam pakai bahasa apa? Bahasa Goa. Bahasa gaul. What's up bro? Put your hands up. Jibril. Turunkan rahmatmu. Turunkan cepat. Jibril. Syaruk mana? Turunkan rahmatmu. Gaya doang, pakai peci, bahasa Arab, naik ke sini mah diem. Halo Dul. Adam sama Musa di dalam hadismu ngomong-ngomong pakai bahasa apa? Terus Muhammad ngomong-ngomong sama Isa, ngomong-ngomong sama si Yahya, itu pakai bahasa apa? Nabimu ketemu sama Musa juga loh. Pakai bahasa apa tuh Musa ngomong-ngomong sama nabimu? Woi, kita naik di sini mau bertanya lu. Bisa bertanya. Oh, sabar lalu. Kami lagi sama sabar dulu, Pak. Sabar. Pertanyaan kita ini pendek-pendek, bukan esai, bro. Tinggal jawab aja Arab, gitu kan? Arab. Atau enggak bilang nggak tahu, atau bilang basa-basi. Bebas. Kalian tinggal jawab aja. Kalian tuh orang yang Arab loh. Hah? Ayo gimana? Apakah Yesus itu menggunakan bahasa Indonesia? Itu berarti Bible itu karangan siapa itu? Muter-muter. Ayo Bible itu karangan siapa? Percuma ya. Bawa bahasa Arab. Tapi nggak jujur. Mending si Tri Akbar ini jujur dia. Jadi Islam itu kalau tidak jujur tidak akan cerdas dah. Jadi minimal jujur dulu ya. Nanti kamu sebentar Tri Akbar. Kita layanin kok kalau kalian hanya seperti kamu ini pertanyaan-pertanyaannya. Pasti pertanyaanmu di mana Yesus menyatakan bahwa dia adalah Tuhan. Kan seperti itu kalau kamu ini. Ya enggak? Mestinya gini loh. Kan Yesus kan katanya menciptakan langit dan bumi dan isi-isinya, betul enggak? Iya, Yohanes 1 ayat 3, yaitu segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Oke. Udah. Benar. Udah, nanti pertanyaannya di mana Yesus mengatakan akulah Tuhan sembahlah aku. Benar kan? Betul. Pertanyaan gini loh. Apakah betul Yesus menciptakan langit dan bumi? Iya, segala Yohanes 1 ayat 3 udah dikasih tahu. Pertanyaannya gini loh. Udah dijawab. Apakah betul Yesus disiksa dan disalib oleh ciptaannya sendiri? Betul nggak? Apakah Yesus disiksa oleh tentara? Yesus disiksa, disalib. Iya. Bahwa pemerintahan benar. Iya, disiksa, iya benar. Maksudnya disiksa dan disalib oleh ciptaannya sendiri. Iya, Pak.
Iya. Oh, betul, iya. Iya. Berarti Udah, aku boleh bertanya, dong? Pak? Terus Ah? ketuhanannya di mana lo? Kau pegang. Masa Tuhan itu Karena siksa dia sama bukan ciptaan melawan sendiri. manusia, Pak. Kalau melawan manusia mah sebentar, Pak. Dia itu Terus bukan mau lawan melawan manusia. apa? Terus mau lawan Dia apa kalau disiksa kalau gitu? nggak ada melawan apa-apa, enggak. Terus Makanya dia diem. kekuasaannya di mana lo di bumi? Kekuasaannya bukan ditunjukkan karena dia dihukum, bukan. Bukan itu Terus kan gimana pandanganmu. kalau disiksa sama ciptaan Itu sendiri? menunjukkan bahwasanya kasih Bapa kepada manusia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Gitu dul. Jadi bukan kayak nabimu, kucuruk buta huruf menjadi nabi. Nah, terus Allahnya hanya sebagai tameng untuk memenuhi hasrat bejatnya. Mau buktiin? Al-Hajab 37, aku nikahkan kamu dengan Zainab. Wah, Allahmu menjadi penghulu. Gimana itu? Ali Imran 161. Yang untuk keledai. Keledai. Biar dulu. Begini. Tri Akbar. Jangan loncat-loncat, Tri Akbar, ya. Kalau kamu ini kapasitas kamu sebentar, Pak. Saya tanya sedikit aja. Pendidikan terakhir kamu apa? Supaya kita jawabnya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhanmu. Hah? Pendidikan saya SD. Iya. Kalau kamu SD, kami juga menjawabnya nanti juga kayak anak SD. Saya ngikutin ya, kamu anak SD ya. Gimana? Terus Yesus itu masukin telunjuknya di kedelai bagaimana? Di mana datanya di mana? Datanya di mana? Kedelai itu kacang, Dek. Kedelai itu kacang. Apa yang dimasukkan? Kedelai itu kacang. Apalagi? Keledai gitu. Keledai itu apa? Keledai itu. Apa itu keledai? Keledai itu apa? Keledai itu apa coba? Apa coba? Kacang, Dek. Kacang. Kacang. Aduh apa? Iya, apa sekarang saya tanya nih. Keledai itu, dengarkan. Keledai itu punya kaki berapa? Dek. Keledai itu punya kaki berapa? Disiksa, tuang itu apa bagaimana? Aduh, loncat kanan, loncat kiri. Oke. Ya, daripada anak SD itu belajar dulu. Merangkai kata dulu. Itu ada tuh pelajaran kelas 5 SPOK, subjek predikat objek keterangan. Belajar dulu itu, nanti baru datang lagi ke sini. Jangan tiba-tiba langsung ngikut seperti ini. Ya. Kedelai. Loncat sana, loncat sini, pertanyaan itu tersusun rapi gitu supaya kita sulit menjawabnya. Duh, gimana sih anak-anak ini? Kenapa sih kalian itu jadi umat buta huruf terus? Program belajar 9 tahun itu harus diikuti oleh pemerintah ya. Jangan cepat-cepat kawin, mikir kawin. Pokoknya miskin gitu. Bikin susah negara, beban negara. Dangdut dong Pak Kopat, dangdut kepala gede. Suka banget aku musiknya. Nih ada Don Speed. Kita tanya dulu, Islam atau Kristen, Pak? Islam. Nah, Islam tadi itu ada pertanyaan. Muhammad buta huruf atau tidak? Bapak jawab jujur aja. Tidak, Pak. Hah? Tidak, Pak. Wah, menentang Al-Quran dong berarti. Apakah Muhammad yang bikin Al-Quran, Pak? Apakah Muhammad yang menulis Al-Quran? Yang menulis Al-Quran itu bukan Muhammad, Pak. Kalau kau kasih datanya gimana, Pak? Boleh, Pak. Oke. Langsung aja, host. Apa gimana, host? Apa digoreng-goreng dulu, host? Ini Roni ini botol. Udah tahu surganya itu. Nggak ada bidadari, masih percaya Islam. Jadi, slow aja sih sebenarnya. Gimana Roni ini salah satu manusia yang sebenarnya udah mengetahui tentang kebenaran, tapi masih tetap pada kebodohan, ya, kesalahan. Itu suatu kebotolan loh.
Apa kalian diajarkan hanya untuk doktrin walaupun bodoh gitu? Saya mau tanya, Pak. Kami bisa percaya dengan Alkitab, Pak? Apa sih? Ngomong. Saya bukan Roni, Pak. Saya mau tanya aja, bagaimana kami bisa percaya dengan Alkitab? Yang pertama, Alkitab itu tidak ditulis oleh satu orang, Pak, tapi dari banyak saksi. Ada lebih dari 40 penulis Alkitab kita yang berbeda zaman dan berbeda benua. Tapi pesan mereka satu, yaitu kedatangan seorang juru selamat atau seorang Mesias. Alkitab itu ditulis dalam rentang waktu, kalau Anda lihat Perjanjian Lama, itu kira-kira 1100 tahun. Itu Tanak ya, Perjanjian Lamanya orang Yahudi. Dari mulai zaman Musa sampai Nabi Maleaki yang terakhir, itu rentang waktunya 1100 tahun. Jadi bukan seperti Quran Bapak yang tidak ada saksinya, ya hanya keluar dari mulutnya Muhammad. Tapi Alkitab itu ditulis oleh banyak saksi. Makanya di dalam Yesaya Tuhan berkata, kamulah saksi-saksiku. Bukan satu orang, Pak, banyak saksi. Kemudian kalau kita lihat span waktunya, kalau kita bandingkan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, itu kira-kira total 1500 tahun. Ditulis oleh 40 orang, generasinya beda-beda. Jadi ketika Nabi Yeremia menulis kitab Yeremia, itu Nabi Musa sudah mati, Pak. Ya, ketika misalnya zaman Nabi Daud, itu Musa sudah nggak ada. Ya, zaman Maleaki, Nabi Yeremia sudah nggak ada. Zaman para rasul, maka para nabi Maleaki semua itu sudah mati, Musa sudah mati. Tetapi pesan mereka cuma satu, yaitu mereka berbicara dalam bentuk nubuatan. Karena Allah di dalam Alkitab kita di Yesaya 49 ayat 10 sampai dengan 12 berkata begini, aku berbicara lebih dulu sebelum segala sesuatu itu terjadi. Karena Allah itu berada di dalam satu dimensi yang kita sebut dengan dimensi kekekalan di Yesaya 57 ayat 15. Dia berkata, aku tinggal di dalam dimensi kekekalan. Jadi bagi Tuhan itu nggak ada yang namanya waktu. Dan Tuhan menggunakan atributnya ini sebagai satu kelebihan ketika dia berbicara tentang masa depan. Quran Bapak itu tidak mempunyai satupun nubuatan. Saya kasih tahu Anda, di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu ada 8.362 nubuatan. Total 350 diantaranya adalah nubuatan janji mengenai kedatangan Mesias atau Sang Goel. Jadi bagaimana kita tahu Alkitab firman Tuhan? Jawabannya adalah nubuatan yang digenapi atau fulfilled prophecy. Yang amazingnya, untuk 8 saja nubuatan digenapi di dalam diri satu pribadi, itu probabilitasnya 1 dibanding 10 pangkat 157. Artinya kalau seluruh alam semesta ini diisi pakai koin, kemudian satu koin itu ditandai, dan Anda dalam satu kali percobaan, Anda harus tepat memilih satu koin yang ditandai tadi. Itu 1 dibanding 10 pangkat 157. Ya. Untuk Yesus, Pak, bukan hanya 8 nubuatan yang dia genapi, dia menggenapi 350 nubuatan. Bahwa Mesias harus dilahirkan dari seorang perawan. Gak boleh dari pernikahan Zawaj al-Rahid seperti yang dilakukan Aminah atau pernikahan berkelompok. Bahwa Mesias itu lahirnya harus di Bethlehem, Efrata, Yehuda sesuai dengan nubuatan Nabi Mika 5 ayat 2. Gak boleh lahirnya di Jakarta, apalagi di Jeddah. Apalagi di Texas. Bahwa Mesias itu harus dibunuh dengan cara ditusuk tangan dan kakinya. Gak boleh mati diracun, apalagi dipenggal. Itu sudah dinubuatkan. Ratusan tahun sebelum hukuman salib ditemukan di Mazmur 22. Bahwa Mesias itu harus dijual, kematiannya dikhianati oleh orang terdekatnya sendiri, dan dijual dengan 30 keping perak. Angkanya tepat disebutkan di dalam Alkitab kita. Dan Mesias kita itu menggenapi kira-kira 350 nubuatan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Makanya Yesus di dalam Lukas 24, ketika dia bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Yesus berkata begini, betapa bodoh dan lambat tidak mengerti kitab suci. Suara apa nih? Dikatakan begini, Pak, bukankah Mesias harus masuk dalam semua penderitanya? Dia harus menderita dan mengalami kematian di atas kayu salib. Ya. Dan untuk masuk dalam kemuliaannya. Jadi baik itu Yesus mengatakan ini, semua yang tertulis tentang aku, mulai dari kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, dan kitab para nabi, itu harus digenapi. Betul nggak teman-teman? Betul. Ya, betul, Bu. Jadi kalau 300, ya, dia Ibu nggak usah terangkan itu. 300. Saya belum masuk ke situ. Loh, sebentar, Pak.
Saya terangkan itu karena itu salah satu buktinya. Alkitab ini bukan seperti kitab-kitab novel. Salah satu buktinya adalah nubuatan yang digenapi. Kenapa nubuatan? Karena Allah kita itu berbicara begini, Pak. I declare the end from the beginning. Aku sudah kasih tahu kamu akhir segala sesuatu sebelum hal itu terjadi. Jauh-jauh sebelum hal itu terjadi, dia sudah menubuatkan itu. Dan bukti dia seorang nabi itu bukan seperti di dalam Quran Bapak, menerima wahyu, bukan. Nabi itu ada di Ulangan 18 ayat 18 sampai 21, Pak. Kalau seorang nabi itu bernubuat demi nama Yahweh, ya, maka dia adalah nabi Allah. Jadi syaratnya seorang nabi adalah bernubuat demi nama Yahweh. Yang kedua, kalau nubuatannya itu tidak terjadi, maka dia nabi palsu. Nah, saya bingung orang Muslim itu menyebut Muhammad nabi tapi nggak pernah bernubuat Muhammad. Di dalam Quran itu 0, 0, tidak ada satupun nubuatan yang kita temukan. Jadi bagaimana mungkin saya bisa mengakui Muhammad sebagai seorang nabi kalau dia tidak pernah bernubuat? Nah, itu pertanyaan buat Bapak. Ya, karena kata nabi itu dari kata nubuah, dari kata navi'i, artinya desir atau pelihat. Dia melihat sesuatu yang belum terjadi, itu nabi, Pak. Nabi itu kerjanya bernubuat. Kalau seorang tidak bernubuat tidak bisa disebut nabi. Ya apa enggak, teman-teman? Betul. Ya, benar. Ya kan katanya neviin nubuatan. Ibu, saya belum masuk ke situ, Ibu. Ibu nggak usah terlalu panjang-panjang, lebar-lebar. Saya belum masuk ke situ. Percuma Ibu jelaskan. Saya cuma Ibu, Pak, kalau Anda tidak mau tahu, ya biar dibawa yang mendengar, Pak. Ya, karena itu penting. Ya. Jadi kalau Anda tidak percaya pun, kami tidak peduli. Yang penting kami memberitahukan tentang kebenaran. Ketika waktu ditanya kembali, apa sih, kenapa bisa ada nubuatan tentang Muhammad, tapi nggak pernah ada, dipaksa lagi mengambil dari Bible, sedangkan tidak pernah ada tentang nubuatan Muhammad. Jadi biar dibawa yang mendengar, itu yang memahami juga lebih baik. Daripada Anda bertanya, Anda tidak mau terima. Muslim kalau kita tanya apa itu nubuatan, mereka nggak tahu. Apa nubuatan Muhammad, mereka juga nggak ngerti. Ya, karena mereka nggak tahu bahwa seorang nabi itu harus bernubuat dari kata navi'i. Gini Bu Sophie, yang saya tanyakan tadi, saya percaya dengan apa gitu loh. Yang pertama. Yang kedua, sementara itu kan seperti Ibu bilang tadi, Markus, Paulus, kan itu yang tulis berdasarkan saksi gitu loh. Dari mana kita bisa itu gitu loh. Loh, Matius itu murid yang nulis itu saksi mata. Jadi kami itu punya atau periwayat ya seperti yang dalam Anda, tapi masalahnya adalah di dalam kalian, misalnya Abu Hurairah itu dia tidak pernah menulis dokumen apapun. Sehingga kalau kalian misalnya di dalam hadis mengatakan ini saya mendengarnya dari si A dari si B dari si C, itu nggak bisa dikonfirmasi. Tetapi kami mempunyai bukti. Misalnya contoh nih, tulisan Hippolytus. Hippolytus itu adalah muridnya Santo Irenaeus. Itu dia meninggalkan dokumen. Saya mendapatkan pengajaran ini dari Irenaeus, guru saya. Irenaeus itu meninggalkan dokumen, Pak. Saya mendapatkan ini dari Papias, guru saya. Papias itu mempunyai dokumen bahwa saya mendapatkan ini langsung dari mulutnya Rasul Yohanes. Dan Rasul Yohanes mengatakan, apa yang kami dengar dengan telinga kami lihat dengan mata kami, ya, kami sampaikan, kami tuliskan kepadamu, yang kami raba dengan tangan kami, itulah yang kami tuliskan kepadamu. Itu dikonfirmasi. Jadi mereka itu punya rantai rasuli, Pak. Coba tanya nih, Metatron ini dari Gereja Kristen Ortodok kalau nggak salah, benar nggak? Iya, betul. Itu rasul, Pak. Itu pengajaran yang diturunkan terus-menerus sampai Yohanes Damaskus. Pada abad kira-kira Yohanes Damaskus itu lahirnya 20 tahun setelah Nabi Bapak mati. Itu meninggalkan dokumen catatan bahwa pengajaran Trinitas itu ada ditinggalkan ajaran yang rasuli, yang mata rantainya itu bisa kita tracking sampai semua para rasul mengajarkan Trinitas. Makanya kalau kita mengatakan mengapa Sofiatul tidak menganut ajaran Oneness atau ajaran Unitarian, karena kita punya mata rantai pengajaran para rasul yang bisa ada tracking sampai ke para rasul ke atas. Dari dokumennya Injil Yohanes, ya, di mana di dalam Alkitab sendiri Yohanes menulis tentang Trinitas, ya, terutama 1 Yohanes 5 ayat 7 yang kemarin kita bahas dengan Pastor Cipto, yaitu Koma Johanium. Itu ada, Pak, di dalam Alkitab kita, pengajarannya Trinitas, doktrinnya. Dan juga doktrin-doktrin para rasul yang kita sebut bapak-bapak gereja, itu meninggalkan doktrin yang kita sebut dengan Trinitas, walaupun mereka tidak menggunakan bahasa Trinitas pada waktu itu. Tapi itu tersirat
ya di dalam Alkitab kita dan di dalam pengajaran bapak-bapak gereja. Itu mata rantainya kita telusuri sampai ke saksi mata. Sanatnya, periwayatnya itu Pak. Dan periwayatnya itu bukan saya mendengar, Hippolytus mendengar dari Irenaeus, Irenaeus mendengar dari Papias, bukan begitu. Mereka meninggalkan catatan dokumen dari mana pengajaran itu mereka peroleh. Mata rantainya itu bisa kita tracking. Gitu loh Pak. Ya, jadi bapak-bapak gereja kami itu nggak buta huruf. Mereka bisa menulis. Dan sedangkan di dalam Islam, kalau kita compare hadis Anda itu baru ada 280 tahun setelah Nabi Anda mati. Dan hadis Anda itu diproduksi lebih banyak pada zaman-zaman Khalifah Abbasiyah. Ya. Anda tidak punya dokumen asli tulisan tangan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sanad perawinya itu tidak bisa kita tracking. Ya, karena mereka tidak meninggalkan catatan dokumen bahwa saya benar-benar mendapatkan hadis ini dari ini, saya mendengar ini dari. Itu nggak bisa. Abu Hurairah dan Aisyah tidak meninggalkan catatan itu. Itu hanya dengar-dengaran aja. Sehingga kalau kita bandingkan dengan hadis Anda, maka secara sejarawan atau akademis, Alkitab jauh lebih bisa dipercayai dibandingkan hadis-hadis Anda. Kan Begini, Quran Anda itu tidak meninggalkan manuskrip asli. Kalau saya tanya sekarang mana manuskrip asli Quran, nggak ada. Ya, gimana Pak? Mau merespon apa? Begini Bu Sophie, kalau Ibu masih mengatakan hadis, mau menyamakan hadis dengan Al-Quran, ya seperti Ibu sampaikan barusan tadi, itu hal yang konyol saya kira. Hal yang paling botol saya kira. Sama. Karena begini Bu. Sebentar saya tanya, hadis dan Al-Quran itu tidak Bapak samakan? Sebentar Bu Alia, sebentar. Hadis itu kan ucapan, tulisan manusia. Gitu. Oke, mengapa iman Anda, oke saya tanya. Sebentar. Iman Islam bergantung kepada Quran dan hadis. Sebentar. Hal yang mengapa paling iman Anda konyol bergantung saya pada kira. Quran dan hadis? Boleh nggak Anda menolak hadis? Sebentar. Saya menolak hadis. Yang bertentangan saya menolak hadis. Begini. Nggak bisa Anda menolak hadis. Anda bukan Islam. Begini Bu. Hadis itu bisa Dia saja hadis, palsu. teman-teman. Bisa aja ditulis. Begini Bu Haya. Ibu dengarkan. Oke, saya dulu. tanya, bagaimana Anda memisahkan yang palsu dengan yang asli? Apa kriterianya? Begini, saya kasih Anda contoh. Begini, Sebentar. Sebentar, Bu Hayat. Dari tadi Ibu bicara, saya diam. Dari tadi Ibu bicara, saya diam. Sebentar, saya kasih tahu Anda. Tadi saya Anda bicara, Ibu mengatakan hadis diam. itu asli dan palsu. Saya kasih tahu Anda, bagaimana caranya orang Kristen membedakan kitab itu asli dan palsu. Kenapa kita tahu Injil Filipus, Injil Thomas itu palsu? Karena pertama kita punya kriteria Pak, mereka tidak ditulis pada zaman apostolik atau pada zaman para saksi mata masih hidup. Makanya kitab Wahyu adalah kitab terakhir yang dimasukkan dalam kanon. Kitab sesudah itu kita nggak yakin. Makanya itu tidak dimasukkan di dalam kanon Alkitab kita. Karena ditulis ketika saksi mata sudah nggak ada, ditulis pada abad ketiga, abad keempat, yang mana itu dokumen-dokumen palsu yang tidak bisa kita percaya, tidak bisa kita verifikasi kebenarannya. Pertanyaan saya sekarang, bagaimana Anda membedakan hadis palsu dan hadis asli? Apa kriteria Anda? Baik, saya akan jawab Ibu. Begini Ibu, pertama ya, kalau Ibu mau menyamakan hadis dan Al-Quran itu hal yang konyol, ya, hal yang botol. Begini Ibu, jika hadis itu masih bisa dipalsukan, tetapi ayat suci Al-Quran itu tidak akan mungkin bisa dipalsukan. Kenapa seperti itu? Karena ribuan orang itu menghafal Al-Quran. Jadi hal yang mustahil untuk dipalsukan. Tanya, apakah Bapak dan hafal itu Al-Quran? Tidak mungkin untuk dipalsukan. Sebentar Ibu. Saya Bapak dari tadi diam. Jutaan, Saya dari tadi diam. Saya dari tadi diam. Jadi jauh-jauh Pak. Bapak hafal Al-Quran? Ya. Hafal nggak? Al-Quran apa enggak? Saya 5 tahun debat sama Muslim, tidak ada satupun orang yang menghafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Saya tidak hafal Al-Quran. Nah, sudah. Saya tidak hafal Al-Quran. Tetapi pada kenyataan banyak yang menghafal Al-Quran. Saya 5 tahun debat sama, cari tak sini Pak, bawa ke sini orangnya. Bawa. 5 tahun debat sama Muslim, nggak ada satupun yang hafal Quran, gitu loh masalahnya. Pak dan Speed, kalau kamu mengatakan Al-Quran itu ya lewat penghafalan, ya ternyata Bapak kalau tahu sejarah Quranmu itu sudah dibakar sama Utsman bin Affan Pak. Ya, tanpa ada komando dari Jibril, tanpa ada wahyu dari Allah, Utsman membakar itu semua yang pada zamannya itu nggak ada lagi Pak.
yang aslinya nggak ada lagi. Ya, Kalau Bapak tahu sejauh itu. itu. Nah, kalau kamu mengatakan modal untuk penghafalan, ya aku pengen tahu. Ibnu Majah 1934, ayat persusuan telah diwahyukan. Pertanyaan saya, ada nggak satu orang muslim yang menghafal ayat persusuan, Pak? Susuan dewasa. Iya. Begini. Enggak. Ada nggak satu orang muslim Bapak di dunia ini? CP, begini CP. Ada nggak yang menghafal ayat rajam dan ayat persusuan dewasa? Coba Bapak buktikan. Silakan Pak Don Speed. Iya. CP, Bapak membuat satu begini. statement, Bapak harus bisa buktikan. Begini Bu Sophia. Tadi yang pertama kita biar cepat kelar. Kalau Ibu menyamakan hadis, kan seperti itu. Menyamakan hadis, mensetarakan hadis dengan Al-Quran, itu hal yang mustahil. Itu poin pertama. Quran itu adalah kalau hadis Ibu yang terbaik, bilang, Pak. sebentar Ibu. Kalau Ibu Quran bilang, itu juga hadis, Pak. Quran itu punya periwayat atau perawi. Sanatnya ada. bodoh banget. Yang Bodoh Bapak banget pakai Bu sekarang Sophie. itu Quran adalah itu bukan versi hadis. hafalan Imam Hafs Quran dari itu Asyik. bukan hadis. Oh ya, saya buktikan ayatnya ya, Pak ya. Saya buktikan ayatnya. Bagaimana saya bisa begini Bu Sophie ya? Bapak lupa ya, Allah mau mengatakan Al-Quran. Bagaimana mungkin Ibu Quran mengatakan itu adalah hadis kitab hadis. dengan Al-Quran, botol sekali. Allah mau mengatakan Al-Quran itu adalah kitab hadis terbaik. Bapak nggak tahu ya? Begini Pak CP. Quran itu adalah hadis yang terbaik, perkataan Rasul. Bapak baca surat 69. Ibu Sophie, jangan botol kamu Bu Sophie. Bu Sophie, kamu jangan botol. Jangan Itu botol. Begini Bu Sophie, kamu pahami dulu apa itu Al-Quran dan apa itu hadis. Kamu gini, kamu mendalilkan ya, bahwa setiap orang yang di saat itu bisa menghafal Quran. Coba kamu tunjukkan siapapun, ada 800 orang yang bisa menghafal Quran di sini. Ya ini baru 800 orang loh. Kamu tunjukin lagi dari sejuta atau berapa miliar dari Islam, berapa banyak? Begini begini Duan, saya jitak kepalamu nanti Duan, saya bilang ribuan orang itu hafal tentang Al-Quran ya. Kamu menghafal tidak? Dan itu saya tidak menghafal Duan. Panggil orang yang ribuan, salah satunya aja. Sudah banyak buktinya Duan. Makanya buktinya. Sebutkan salah satu nama. Coba saya habis Al-Quran ya. Kalian tinggal buka aja di YouTube. Iya. Kalau Pak Don Sophie, kamu jangan frame. Hei. Kok kamu gak percaya hadis? Kamu sholat nggak? Begini Pak. Jawab. Kamu sholat nggak, Don Speed? Gak usah berbelok-belok. Kamu sholat nggak? Jawab. Kamu sholat nggak? Kamu sholat nggak? Bukan berarti tidak percaya, tetapi banyak hadis itu tidak bisa dipercaya. Tadi nggak percaya, sekarang percaya. Abdul. Gua ketok kepala menteri. Abdul. Dia menyamakan hadis dan Al-Quran. Itu hal yang konyol. Kalau sahih diterima. Kalau sahih diterima. Yang masuk akal itu yang tidak bertentangan itu diterima. Makanya. Emang ada. Tunggu. Emang Al-Quran masuk akal? Emang Al-Quran masuk akal? Al-Quran itu masuk akal, CP. Oh, aku tanya, kamu jawab ya. Ketika penciptaan langit dan bumi, ada kapal yang berlayar. Kapal siapakah itu? Begini, CP. Pertanyaan saya tadi aja belum kalian jawab. Langsung to the point, Pak. Jadi jangan langsung mengatakan masuk akal. Iya. Masuk akal. Ditanya Ron, gini Ron ya, ketika kamu mendalilkan, oke, begini, kalau seandainya kamu mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah dihafal, sebutkan salah satu aja yang kamu tahu bahwa dia bisa menghafal Quran. Gini Duan, ya di satu nama jutaan orang, satu nama. Ya. Kalau kita mau lihat habis Quran, berarti kamu nggak bisa menyebutkan namanya apa lagi ya. Tadi itu waktu dikatakan, dijelaskan bagaimana Alkitab itu bisa dapat dipercaya karena setiap orang yang mengajar itu meninggalkan catatan dan dokumen. Nah, kalau kamu berdasarkan apa yang dikatakan kemudian dihafal, nah apakah itu bisa menjamin bahwa Al-Quran itu saya bertanya tadi tentang Alkitab. Sekalikan buka Pak, Al-Baqarah 164 Pak, Al-Baqarah 164 Pak. Kata dia masuk akal logika. Kenapa kalian lari-lari? Al-Baqarah 164 buat apa lari?
jelaskan dulu bagaimana kami bisa percaya dengan isi Sudah dijelaskan Alkitab. panjang lebar. Kalau tidak masuk ke kamu, jangan salahkan kami. Begini Ya. Pak CP. Nah, sekarang kamu katakan Al-Quranmu itu masuk akal. Aku pengen tahu, masuk akal nggak ini? Al-Baqarah 164, tolong buka Pak Hos. Yang tadi aja belum dibuka kok. Ini loh. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Pertanyaannya, kapal siapakah itu pada saat penciptaan, Pak? Itu ada ahli tafsir, Pak. Saya tidak bisa menafsirkannya itu. Asbabun nuzulnya dari mana, seperti apa. Berarti Bapak sekarang percaya tafsir toh? Begini, Pak. Kita sebelum kita nggak usah berbelit-belit sama saya ngobrolnya, Pak. Begini, sebelum kita kamu percaya tafsir harus tahu toh? dulu percaya. Oke, siap. Oke. Tolong Pak, bukakan Pak. Tapi Bapak harus juga asbabun nuzulnya ya. Al-Kalam ayat 1. Nun wal kalami wa ma yasturun. Kita buka ke tafsir Ibnu Katsir. Masuk akal nggak ini? Siap-siap murtad di ya? Orang penonton. Iya, dia percaya tafsir. QS Al-Kalam ayat 1. Wait. Pelan-pelan Pak sopir, dia nggak buru-buru juga. QS Kamu nggak buru-buru kan? Kalam itu QS berapa? Pelan-pelan Pak Duan. Pelan-pelan Roni ya. Kalau saya bukan Roni, Pak. Oh, bukan Roni. Ya udah. Bisa diketik nggak Al-Kalam? Oke, Q. Kalam. 68. Al-Kalam ayat 1. Ayat 1 ya. Iya. Kita ke Ibnu Katsir. Ini kita baca dulu ya. Oke. Al-Kalam ayat 1. Wa ma yasturun. Bacanya gimana, Pak? Nun wal kalami wal mayas turun. Iya. Kita ke tafsir Ibnu Katsir. Poinnya. Ya, silakan baca Pak sampai nanti ketemu nanti bumi di atas ikan paus Pak. Dalam pembahasan terdahulu disebutkan keterangan tentang huruf-huruf jaya. Oke, langsung ke bawah Pak. Nun sama dengan sat. Oke, kaf. Oke, sebagainya. Oke, ke bawah Pak. Oke, ya. Dan makanan yang mula-mula disajikan kepada penghuni surga ialah lebih dari ikan paus. Oke, ke bawah lagi Pak. Nah, ini. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini melalui sebab. Goyang. Oke. Ya. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini melalui berbagai jalur Humaid dan Imam meriwayatkan So, Rasulullah Rasulullah masalah apakah saja ini sudah terlalu jauh Pak. Jangan diketik paus Pak. Jadi paus semua yang keluar Pak. Kita dari atas aja Pak. Bapak ketik paus ya. Pelan-pelan Pak Duan. Dari atas dulu Pak. Jadi kita nanti bisa langsung mengerti. Iya. Baik Pak sopir. Pelan-pelan. Sepeda Nabi Adam tuh. Alhamdulillah. Subhanallah. Nauzubillah minasyaitonir rajim. Nah, oke ya. Oke, itu stop. Oke ya. Dari atas sedikit Pak. Lagi up. Ya. Menurut suatu pendapat, Nun adalah nama seekor ikan yang amat besar. Ya, Nun adalah nama seekor ikan yang besar, berada di atas lautan air yang sangat luas. Dialah yang menyangga 7 lapis bumi, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir mengatakan bahwa menceritakan pada kami Ibnu Mas'ud telah menceritakan kepada kami menceritakan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa yang mula-mula ciptakan Allah adalah Al-Kalam. Allah berfirman, tulislah. Kalian bertanya, apa yang saya harus tulis? Allah berfirman, tulislah takdir. Maka kalian mencatat semua yang akan terjadi sejak hari itu sampai hari kiamat. Kemudian Allah menciptakan Nun dan menaikkan uap air. Maka terciptalah darinya langit dan terhamparlah bumi di atas Nun. Nun adalah ikan yang sangat besar. Oke. Lalu Nun bergetar, maka bumi pun berhampar dengan luasnya. Lalu dikukuhkan dengan gunung-gunung. Sesungguhnya Nun itu benar-benar merasa bangga. Bawa lagi Pak. Kita akan kutip perkataan nabinya. Jadi nggak boleh dia bergerak lagi, kena skakmat di sini. Hal yang sama terlibat dari Ibnu Hatim. Hal yang sama terlibat. Ke bawah lagi Pak. Itu masih meriwayatkan. Ibnu Abbas membaca firman-Nya Nun wal kalami. Syarik telah meriwayatkan ya dari Ibnu Abbas, lalu disebutkan meriwayatkan pernah mengatakan membaca. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepada kami mengatakan
Oke, sesungguhnya sesuatu yang mula-mula diciptakan Tuhanku adalah Al-Kalam, kemudian Allah berfirman kepadanya, maka tulislah, oke, ke bawah sampai hari kiamat, oke, Nun, Allah menciptakan Nun di atas, oke, menciptakan, oke, Imam Tabari menceritakan terus ke bawah, masih menceritakan, Ibnu Abbas mengatakan bahwa Rasulullah, ya, Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya makhluk yang mula-mula diciptakan oleh Allah adalah Al-Kalam, makhluk ya, kalam, berarti firman itu adalah kalam, makhluk ya, dan Al-Hud, ikan yang sangat besar. Ikan yang sangat besar. Allah berfirman kepada kalam, tulislah. Kalam bertanya, apa yang harus saya tulis? Allah berfirman, segala sesuatu yang akan terjadi sampai hari kiamat. Kemudian Nabi membaca firman-Nya, Nun, demi kalam dan apa yang apa yang mereka tulis. Ya, Nun adalah ikan yang sangat besar, sedangkan Al-Kalam adalah kalam atau pena. Hadis lain diriwayatkan oleh Ibnu As-Sekar. Oke, bawa lagi Pak. Nih, Rasulullah bersabda, sesungguhnya sesuatu yang mula-mula diciptakan oleh Allah adalah Nun, yaitu tinta. Lalu Allah berfirman kepadanya, Al-Kalam, tulislah. Oke, bertanya apa yang harus saya tulis? Allah berfirman, tulislah segala sesuatu yang akan terjadi, sesuatu oke, perbuatan atau kapan menuliskan, oke, ke bawah lagi, kemudian Al-Kalam dikunci sampai hari kiamat, kemudian Allah menciptakan akal, lalu Allah berfirman, ya, terus Ibnu Abu Najih telah mengatakan bahwa sesungguhnya Ibrahim Ibnu Abu Bakar pernah menceritakan kepada dari Mujahid yang telah mengatakan bahwa Nun pernah disebutkan bahwa ia adalah ikan yang sangat besar yang berada di bawah lapisan bumi yang ketujuh. Lalu bahwa Bagawi dan sejumlah ulama tafsir telah menunjukkan bahwa di atas punggung ikan yang besar ini terdapat sebuah batu besar yang ketebalannya sama dengan jarak antara langit dan bumi. Dan di atas batu tersebut terdapat seekor banteng yang memiliki 40.000 tanduk, sedangkan di atas punggung banteng ini terdapat bumi yang berlapis 7 dan segala sesuatu yang terdapat dalamnya dan segala sesuatu yang ada di antara tiap lapisnya. Apa sih ini? Coba dari atas sedikit, Pak. Dari atas sedikit. Ya, atas sedikit. Lagi. Nah. Ya. Ibnu Abu Najih telah mengatakan bahwa sesungguhnya Ibrahim Ibnu Abu Bakar pernah menceritakan kepada Nari Mujahid yang telah mengatakan bahwa Nun pernah disebutkan bahwa ia adalah ikan yang amat besar. Ingat, Nun adalah ikan yang amat besar yang berada di bawah lapisan bumi yang ketujuh. Al-Bagawi dan sejumlah ulama tafsir telah menyebutkan bahwa di atas punggung ikan yang besar ini terdapat sebuah batu. Di atas punggung ikan terdapat sebuah batu yang ketebalannya sama dengan jarak antara langit dan bumi. Dan di atas batu tersebut, dan di atas batu besar itu terdapat seekor banteng. Gimana pendapat Pak Don Speed mengenai hadis ini? Tafsir. Tafsir ini silakan. Bumi berada di atas ikan paus dan ada bantengnya, Pak. Kalau tafsir itu, kalau tafsir seperti itu saya nggak paham, Pak. Saya nggak paham. Kenapa menolak? Nah, saya tidak. Jawaban Anda. Saya tidak menolak, Pak. Saya tidak menolak, tapi saya tidak paham ini. Saya tidak menolak. Enak sekali jawaban Anda begitu. Berarti inilah agama Bapak. Ya, Bapak nggak tahu apa-apa, Pak. Inilah cerminan Muslim sejati ya. Ya, jadi inilah keyakinan Anda. Kenapa di sini? Kenapa? Oh, sekarang begini. Apakah bumi yang kita injak ini berada di atas ikan paus sekarang, Pak? Ini udah tafsir loh. Yang pasti itu, yang pasti tidak. Tapi Nabi adalah Pak. Nabi begini, Pak Duan, ini kan tafsir. Kamu salahkan Nabi itu. Bukan Nabi saya menafsir salahkan. ini. Saya tidak salahkan karena tafsir itu banyak, Pak. Berarti salah tafsir. Berarti Nabi salah tafsir. Tidak, saya kira tidak salah. Berarti benar dong kita berada di atas ikan paus ini sekarang. Enggak, kita cari dulu asbabun nuzulnya dari mana itu. Seperti itu. Kita ke asbabun nuzul. Iya, karena begini Pak CP, hal yang mustahil itu, hal yang mustahil bumi kita, iya, hal yang mustahil bumi kita itu di atas ikan paus seperti itu. Mustahil, tetapi nabimu yang menafsir demikian. Apakah nabimu salah tafsir? Ini bukan nabi yang menafsirkan. Oke, buka Pak, nabi tadi Pak, Muhammad tadi di atas Pak. Rasulullah bersabda tadi. Iya. Gimana sih? Coba tarik ke atas Pak Kopat. Carikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Itu hadis, Pak Profesor. Ini kalau tafsir, Nabi bukan hadis. Nabi bersabda itu hadis, Pak. Carikan nabinya yang menafsir tadi. Ketik aja Rasulullah, Bang.
Rasulullah. Tadi dia bersabda. Tuh, bersabda tuh. Ya, betul, Rasulullah bersabda, sesungguhnya sesuatu yang mula-mula diciptakan oleh Allah adalah al-kalam, kemudian Allah menciptakan nun, yaitu tinta, itu Allah berfirman kepada al-kalam, tulislah. Al-kalam bertanya, ke bawah Pak, ya, berlengkap semua. Tulislah. Al-kalam bertanya, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah segala sesuatu yang akan terjadi atau segala sesuatu yang akan ada, dari amal perbuatan atau rezeki atau jejak atau ajal. Maka al-kalam menulis semuanya itu sampai hari kiamat. Itulah yang dimaksud oleh firman Allah SWT, nun demi kalam dan apa yang mereka tuliskan. Kemudian al-kalam dikunci, maka ia tidak berbicara sampai hari kiamat. Kemudian Allah menciptakan akal, lalu Allah berfirman, demi keagunganku sungguh aku benar-benar akan menyempurnakan terhadap orang yang aku sukai. Sungguh aku benar-benar akan, ke bawah lagi Pak, jangan terlalu dibaca semuanya, dia juga mengguramimu terhadap orang yang aku murkai. Ibnu Abu Nazi yang mengatakan bahwa sesungguhnya udah itu ngapain dibaca lagi itu kan udah jelas tadi itu. Tadi jelas kan, ini Nabi bersabda kan. Ya, kalau masalah itu tadi kan siapa yang bilang tuh, yang di apa yang bilang? Enggak, coba dibawa ke bawah aja, ke bawah. Itu kan bukan perkataan Nabi. Yang ikan paus tadi, bukan yang ikan paus di bumi ini, di punggung ikan paus itu kan bukan perkataan Nabi. Sesungguhnya sesuatu yang benar-benar diciptakan oleh Allah adalah al-kalam, kemudian Allah menciptakan nun, jadi yaitu tinta. Tenang ya. Sebentar, karena dia tidak mengerti bahwa yang dikari kamu bilang bahwa ini perkataan Nabi tentang ikan paus. Iya, tetapi tidak dikatakan di bukan situ. Perkataan Muhammad. Iya, tetapi tidak dikatakan di situ bahwa bumi ini di atas ikan paus. Dari tadi kan sudah dijelaskan bahwa ini bersabda, sesungguhnya. Iya, Duan. Ya, tapi kan? Nabi itu tidak berkata di situ, tidak ada yang mengatakan bahwa bumi ini di atas punggung ikan paus. Jadi nasabdanya ini. Coba kamu cari di situ perkataan siapa tadi? Oke. Mana yang perkataan Nabi, mana yang bukan perkataan Muhammad? Yang bukan perkataan Nabi, yang di punggung ikan paus. Bumi di punggung ikan paus itu bukan perkataan Nabi. Itu perkataan siapa? Cobalah tadi, perkataan siapa tadi? Coba. Saya udah baca tadi itu. Coba ke bawah terus, Duan. Ke bawah terus. Udah kok geser ke bawah. Itu bukan perkataan Nabi tadi itu. Coba ke bawah. Ini kan. Nah, coba inilah pertanda mengawali hari kiamat. Ini Nabi Saw melanjutkan jawabannya. Pertanda. Ini kan paus loh. Iya, itu benar ikan paus, tetapi bumi ini tidak di atas punggung ikan paus. Itu tadi kamu mengatakan bahwa yang mengatakan ikan paus itu bukanlah Muhammad. Ini Duan, kau simak, kau dengar bahasaku, Duan. Kau ini tidak jujur. Bukan tidak jujur, Duan begini. Terus apa lagi kalau memang gini? Tadi ini kan melanjutkan, makanya dapat kesimpulannya kepada surga ialah lebihannya hati ikan paus. Iya, paham saya tuh Duan. Tetapi begini permasalahannya Duan. Bumi ini tidak di atas punggung ikan paus. Itu bukan perkataan Nabi. Kalau kamu mau baca tadi, geser ke bawah. Jujur aja geser ke bawah. Ada nggak Nabi mengatakan bahwa bumi ini di atas punggung ikan paus? Nah, itu tadi Imam Bukhari. Mana? Setiap apa ras? Coba kita kembali lagi ke awal Pak. Ya. CP, kamu jangan ngada-ngada CP. Kurang ajar kamu. Kembali Pak. Coba Ibnu Katsir dari awal tadi. Banyak yang kita lewatin tadi situ Pak. Dari awal. CP. Kurang ajar kita kamu. Nanti CP. Iya, dengar nih. Ya. Nih. Oh, si Roni ini. Bukan, dalam tafsir Al-Baqarah dan awal memakai nun sama dengan saya. Oke, mengawali surat. Ke bawah Pak. Dalam tafsir bawah Al-Baqarah. Menurut suatu pendapat, nun adalah nama seekor ikan yang amat besar.
Udah berada di atas lautan air yang sangat luas. Dialah menyangga 7 lapis bumi. Kurang ajar kamu, CP. Enggak. Itu Paham udah jelas kamu? itu. Iya, benar. Iya benar. CP. Iya, Kujita nanti kok CP. Ini ulamamu ini. Oke, ulama CP. terhormatmu. Oke, CP. Sekarang gini, CP. Kalau lah misalnya murtad, ya kan? Kalau lah misalnya murtad, dari manalah kami percaya bahwa kitab Kristen itu benar seperti itu. Oke, Kalau pertama sekali, oke. Baca kitab sejarah, Yesus tersalib apa tidak? Di luar kitab sebentar. Kalau memang terjadi penyaliban, berarti Al-Quran salah. Begini, itu aja. CP. Tahap pertama sederhana. Kau Cari kitab sejarah. Kamu CP. bertanya kepada saya, aku menjawab nih. Bagaimana aku bisa percaya kepada Alkitab? Begini, kita langsung ke benang merahnya. Terjadi enggak penyaliban? Cari data di luar Alkitab bahwasanya penyaliban itu terjadi apa enggak. Cari kitab sejarahnya. Itu langkah pertama. Kalau terjadi, ada tulisannya, ada faktanya, penulisan tersebut di luar kitab Kristen, berarti Al-Quran salah, Allahmu salah. Simpel kan? Begini, CP, saya tidak bicara tentang Al-Quran di sini. Cari kitab sejarah. Cari kitab sejarah. Yang kepalamu. Don't speak. Ya. Kamu bertanya kepada saya, aku menjawab. Ada enggak penyaliban terjadi? Nyambung, CP. Kita akan cari sejarahnya di luar keyakinan agama Islam dan agama Kristen. Ada enggak kitab sejarahnya? Iya, CP. Kalau ada sejarah menulis, lantas Allahmu salah, Pak. CP. Paham? Yang saya tanyakan begini, CP. Allahmu salah kan? Begini, CP, yang saya tanyakan. Allahmu salah enggak? Ya Tuhan, CP, kujita lah kepalamu nanti. CP. Allahmu salah kan? Saya tidak bicara Allah itu salah. Allah itu begini, CP. Kalau gini. CP, Roni, kalau saya murtad. Roni, saya nggak suka. Saya bukan Roni. Nggak jelas. Begini, Duan. Kalau saya murtad, ya. Kalau saya murtad, ya. Kalau saya. Kamu nggak perlu murtad. Kamu tetap aja pada apa yang kamu percayakan. Silahkan. Saya nggak maksa. Udah. Kamu tetaplah bodoh, makan jadi bodoh. Kan saya udah bilang. Kalau kamu masih tetap pada kepercayaan kebodohanmu ini, yang mengajarkan suatu hal yang bodoh, ya ngapain saya harus memaksa Anda murtad? Anda yang mau mengatakan diri Anda mau murtad. Ya kalau ngerti, ya pasti ngerti. Kalau memang mau tetap pada kebodohan, ya silakan aja. Ngapain saya mesti maksa Anda? Memaksa Anda untuk berpikir yang benar. Saya nggak butuh Anda itu murtad. Ya. Yang penting saya memberitahu kebenaran. Kalau kami di sini memberitahu kebenaran, itu yang terbaik. Jika tidak, kalian saya sudah. Terus apa? Harus saya paksa. Dengarkan kami di sini bukan seperti Islam yang merangi, lu harus dipaksain, kalau enggak lu bayar jizya, enggak seperti itu. Ya. Jadi kami di sini bukan untuk seperti itu. Ngapain ente? Mau percaya atau enggak? Kami memberitakan keselamatan kok, kebenaran kok. Firman Tuhan itu ya dan amin kok. Kami enggak memasang pedang di leher Anda. Jika Anda tidak menerima, maka Anda harus membayar jizya. Enggak seperti itu. Jadi itu ya. Ya, saya ngasih tahu Anda supaya kita jangan debat kusir. Anda percaya kepada Allah Anda yang sekarat ini, yang sedang dalam masa inkubasinya, ya, yang sedang dalam bagaimana membuat kejujuran ini, menutup kebenaran yang ada, silahkan. Itu bukan urusan kami. Silahkan bela Muhammad Anda, ya. Buat teman-teman di bawah pun yang mendengar, itu yang menjadikan apa yang menjadi pemahaman mereka. Terus saya harus memaksa Anda untuk murtad? Enggak. Bukan. Dari tadi mengatakan bahwa kalau saya murtad, pintar Pak, ya. Kristen itu sedikit tapi berkualitas. Iya, kau dengar lu Duan, ya. Kau dengar lu bagus-bagus Duan ya. Kau dengar ya. Jadi bagaimana orang di luar Kristen itu percaya dengan Alkitab? Itu aja sih sebenarnya. Saya kira dari tadi sudah dijelaskan ya oleh Bu Sofiatul ya. Bahwa segala sesuatu itu mempunyai dokumen ketika ada pengajaran-pengajarannya ya. Iya, dari mana? Tercatat ya. Kenapa? Gini. Pembandingnya seperti ini. So, jika ada alat pembuktinya ya, maka dari bukti surat, kemudian dari para saksi ya. Itu bawa bukti bahwa Alkitab itu turun-temurun tidak ada yang dirubah dibandingkan Al-Quran kalian.
yang katanya dari hafalan, tapi kalau kamu ditanya, sebutkan salah satu hafiz Quran yang ternama, yang bisa dibawa ke sini, dan pembuktian kalau kita bertanya kepada dia, benar nggak dia bisa menjawab, kita kasih 100 juta lah. Itu kan tinggal hal-hal seperti itu yang kita buktikan aja. Hafalan-hafalan apa? Apalagi masih di masa seperti itu bisa menghafal. Tidak mungkin, ente jangan bohong seperti ini. Ya. Gita kepala. Bukan gitak, bukan tentang masalah itu. Kamu masih mau percaya kepada suatu hal yang namanya kebodohan, silakan saja. Bukan, dari mana kami bisa tahu bahwa itu memang pernah dituliskan gitu loh. Nah, kamu ini makanya kamu nggak ngerti secara arkeologi, sejarah, histori, faktualnya seperti apa. Malah saya ngomong dengan Anda ya, yang bertanya tentang suatu hal, ketika Anda tidak mau belajar, Anda hanya bertentangan ketika waktu Anda mendapatkan doktrin. Justru ini sedang belajar. Justru ini sedang belajar. Maksudnya begini loh. Ini ya tulisan Markus. Ini dari sini. Ini dari sini. Kamu kasihlah referensinya. Jangan kamu dari tadi ngomong ini. Kamu kasih referensi. Hanya dengar ketika waktu gitu dijelaskan tadi ya. Begitu cepat kamu itu makanya nggak mau menerima ketika orang lagi menjelaskan, kamu mengatakan bahwa oh saya nggak sampai di sini, saya nggak sampai di sini dulu, saya belum sampai. Lo tadi yang dijelaskan Ibu Sofi itu sangat jelas dokumen-dokumennya. Nah terus kenapa kamu masih tanya lagi? Gini, sini pala, sini, biar sadar. Yang saya maksud tuh seperti ini, Tuan. Jadi ini diceritakan sama ini buktinya. Nah seperti itu loh, bukan ngomong kesana kemari, gitu loh. Pak. Ya, kalau Anda ingin menguji Alkitab, ini sudah ribuan tahun telah diuji ya. Bukan baru hari ini. Hari ini ya, ini sekarang tentang Islam. Islam ini baru diuji sekarang, Pak. Kalau Alkitab itu sudah banyak dikritik ya, sejak tahun 500-an itu sudah banyak dikritik. Islam saat ini ya, baru mendapatkan suatu musibah besar ketika ada internet, karena selama ini disembunyikan. Makanya kalian hanya mau cari remisnya saja. Mau cari remis terus. Nggak seperti itu. Kita ini sudah mendapatkan banyak kritikan. Makanya kami siap ketika dikritik. Ketika Al-Quran itu dikritik di zaman era digital modern ini, memang sulit. Hanya bisa mencari remis. Ya. Coba kamu lihat saja bagaimana Indonesia ini begitu panik Islam-Islamnya. Ya. Kalau memang kamu merasa bahwa Al-Quran itu benar, ya silakan aja. Ngapain kita harus terlalu mengupayakan Anda harus percaya dengan apa yang menjadi perkataan? Silahkan cari pembuktiannya sendiri ya. Zaman era batu tulis kalian boleh menyembunyikan, oh Al-Quran tetap terjaga hari ini ya, tetap terjaga sampai dari perkataan Muhammad sampai saat ini. Tapi kenapa kalian itu sulit untuk membuktikan ya? Justru hanya bisa main lapor kanan, lapor kiri. Ketika diomongin tentang ini, wah ini 156A 282 281 ayat 2, aduh. Kan seperti itu, Pak. Nah. Jadi kalau memang benar, kenapa nggak mau diuji? Ya. Turunlah aku, pusing. Ya. Apa-apa, Pak? Sebelum kubuka lebih pedas lagi, Pak. Enggak, kau tuh enggak pedas-pedas sekali sih. Kau aja enggak bisa. Bukakan dulu Al-Araf 172, Pak. Udah enggak usah kau masuk Al-Qur'an, masuk ke Ibnu Katsir. Enggak. Aku bukain semua Quran-Quranmu. Kamu katakan Al-Qur'an itu masuk akal. Enggak ada masuk akal di sini. Enggak ada logika di sini, Pak. Supaya paham kami tentang Injil. Dengar Al-Araf 172, bagaimana manusia itu dari tulang sulbi. Ketika kita baca tafsiran si Muhammad, dia mengatakan Allah mengusap punggung Adam. Dari Adam keluar keturunan. Lalu mereka membuat analogi, bukan analogiku, bukan analogimu. Di tafsir itu ada analoginya. Bagaimana turunnya keturunan Adam seperti ketombe yang disisir dari kepala. Iya. Kamu nggak tahu itu. Bukain, Pak. Biar mereka tahu. Al-Araf 172 tafsirat Ibnu Katsir. Kau buka aja Injil tuh. Ketik ketombe, Pak, langsung keluar itu, Pak. Al-Araf. Al-Araf 172.
Gak usah kau buka Duan, kau buka aja Injil tuh. Enggak, ini 847 penonton. Barangkali ada Islam di bawah ini yang lagi goyang, berlangsung putus kalian hubungan dengan Islam. Biar Bapak tahu, Pak. Bapak bilang tadi, oh itu masuk akal, masuk akal. Ini Nabi mulai ngomong loh. Oh, enggak, ini iya. Begini Pak, Al-Quran itu masuk akal gitu loh. Bagaimana karena nggak ada gitu loh. Nih Gurunda Musizuma, aku tanya, ini kisah ini terjadi di alam roh. Masa Adam di alam roh? Abdul, Gurunda Musizuma masuk deh ke akun Ibu Riris. Kok bisa loh Juma Gurundaku? Kok bisa ya? Kok ngomong sebentar, dasar kok ngomong Juma itu Gurundaku dari mana? Gurundaku dia katanya singa debaters. Megatron. Singa debaters. Megatron Gurundaku. Oh, ya, silakan ngomong kau. Lagi buka ketombe nggak Pak? Buka di ketombe dulu Pak. Ya ini membuktikan Alkitab tadi. Oh Alkitab tadi. Nah itu baru Pak Megatron, jangan kayak CP itu sama Duan. Kita kan bisa buka nih salah satu contoh simple dari literatur Judaism yang memang mereka nggak percaya dengan Yesus. Tapi kalian bisa buka di sini nanti. Ya, di Sefaria kalian buka di Second Temple. Second Temple ini ada buku abad pertama ya, buku abad pertama. Ini namanya The Antiquities of Jews. Sebentar, saya tulis dulu. Sebentar Pak Megatron ya. Sebentar, dia ikut tunjukin, sabar. Iya, saya tulis dulu. Iya, biar pelan-pelan. Dia lagi menulis. Sebentar aja Pak, saya ambil pulpen sama buku. Ya, biar dia mau cari tahu Pak. Tulis catat yang benar, jangan lagi nanti ngomong ulang lagi nanti ku jita pala kau ya. Duan kau botol kau Duan. Pusing aku ngadapin kau. Hari datang di sini mengadu nggak tahu ini belum murtad juga botol kau ini. Masih aja Pak. Screenshot aja. Kau saya tulis screenshot aja cepat. Tuh. Oh ya benar. Screenshot. Nah terus. Tapi besar kan? Katanya bikin botol. Ya. Duan kau botol kau pusing aku. Sefaria. Banyak beda. Sefaria.com. Ini punya orang Yahudi ya. Iya, Sefaria.com terus. Yang nggak percaya dengan Yesus. Iya. Ini semua kitab-kitab mereka bisa diakses di sini. Nanti buka di Second Temple paling bawah. Second Temple terus. Ya. Second Temple terus nanti cari ada buku yang abad 1 namanya The Antiquities of Jews. Ya, lihat nih. Ya sebentar Pak. Ini yang nulis Flavius Josephus. Oke Pak, terus Pak. Ya. Nah aku nggak mau klik karena aku punya bukunya. Nih aku punya buku aslinya. Coba bukunya Pak. Coba bukunya apa? Apanya? Sampulnya. Jewis sebentar Pak. Jewis. Antiquities. Iya Pak. Udah. Jewis Antiquities ya. Oke. Nanti buka di halaman 780. Sebentar Pak, 780. Iya. Ini sejarah ini bukan orang Kristen yang nulis ya, orang Yahudi. Iya. Ya. Halaman 780 bisa lihat di nomor di bagian ini ya. Di sini ada sebentar. Kurang terang ya. Sebentar. Nih, nomor 63, nih ada tulisannya. Sebentar Pak, nomor 63. Ya, 780 nomor 63 Pak ya. Ya, di sini ada 63. Ya. Now there was about this time Jesus a wise man. If it be lawful to call him a man, for he was doer a wonderful work. Jadi dia orang yang bijak dan dia melakukan sesuatu pekerjaan yang baik. Dan dia disebut juga sebagai guru ya, teacher. Iya. Kelihatan nggak sih? Nah, pada saat itu, ini zamannya Pilatus, ya, ini di 64, di zamannya Pilatus, ya kan? Dia dijatuhi hukuman, had condemned him to the cross. Dia dijatuhi hukuman salib. Lihat ya.
Kelihatan nggak sih? Ntar. Ya, lampunya kurang. Ya, dia dijatuhi hukuman salib dan sebentar. Dia dijatuhi hukuman salib dan kemudian dia sebentar. For he appeared to them alive again. Those that love him at the first did not forsake him. For he appeared to them alive again the third day. Jadi di sini ditulis ya, sejarawan ini menulis dia hidup kembali pada hari ketiga. Lihat nggak? 3 days. Ya, 3 days. Oke? Ya. Bahkan harinya pun diceritakan di sini, hari penyaliban itu disebutkan pada hari ini nih. On the 6th day, he ordered his soldiers. Hari ke-6 itu hari apa? Ini halaman 779. Hari ke-6 itu hari berapa? Hari keberapa, Bang Cepe? Hari Ahad. Iya, hari ke-6. Iya. Jumat. Dia nggak ngerti. Hari Jumat. Oh, kalender Kristen. Jumat. Nah, bener, penyalibannya hari Jumat. Ini yang pertama. Yang kedua, saya juga penyaliban. Penyalibannya hari apa? Hari Jumat. Saya juga punya buku ini. Ini orang Yahudi juga nih. Simon Sebag Tolong Montefiore. diterangin dengan bahasa Arab, Pak. Soalnya dia masih buta huruf. Biar Ya, Allah tamu lah Duan. Ini bukunya. Ini juga bisa buka di halaman ini ya. Bentar, udah aku tandain sih. Di halaman 132. 132. bahasa Indonesia. Ini tentang. Coba ada yang bahasa Arab nggak? Mereka sukanya Ya, ini pakai bahasa Allah, bahasa Arab. Sakit. Kau jangan kayak gitu, kau Duan. Ada bahasa Arab. Kepalamu nanti. Orang lagi bagus-bagus mendengar. Ya. Ini buku asli ya, buku asli ini. Ada gambarnya nih. Nah, ini ada gambar-gambarnya nih. Ini yang nulis orang Yahudi juga, dan dia menulis bahwa di sini bangkit. Ya. Bahkan ini ditulis ya. Ini dibangkit setelah kejadian yang pasca Jumat Agung nih. Bagi mereka yang tidak memegang keyakinan ini, maksudnya bagi mereka yang tidak memegang keyakinan bahwa Yesus itu tidak bangkit, ya, fakta-fakta, kelihatan nggak? Fakta-faktanya muskil untuk diverifikasi. Muskilnya apa? Tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Susah, Apa sulit. Ini bahasa Arab ini. Jadi orang yang bilang bahwa Yesus itu tidak disalib dan tidak bangkit, itu sangat mustahil untuk diverifikasi menurut buku ini. Coba bukunya tadi apa, Pak? Bukunya, Pak? Ini. Yerusalem, Simon Sebag Montefiore. Simon, sebentar Pak, Simon. Screenshot aja. Allah matamu. Sebentar Pak, Sebag. Ya udah Pak, udah Pak, udah Pak. Ya. Iya. Jadi Al-Quran sama dua buku ini, aku ada buku yang lain sih, nanti kebanyakan. Sama Ya, dua itu buku aja ini. dulu Pak, itu aja dulu Pak. Ya, makasih Pak Megatron, referensinya. Ya udah Pak Megatron, makasih Pak Megatron. Jadi kitab sejarah itu penting Pak ya. Jadi mana yang ketahuan, mana yang mengambil dengan salah, mana yang sesuai dengan fakta kebenaran. Sudah pasti Allah salah di sini Pak ya. Udah kau nggak usah baca itu dulu, nggak usah bawa orang lain dulu. Oke, oke Pak Megatron, saya turun Pak Megatron. Makasih referensinya. Ya, kamu dengarkan. Kau tuh kalau ditanya Josephus tadi itu bukan dari Kristen, itu dari orang Yahudi. Paham itu aku di sini. Iya, oke. Jadi Kalau pesanku kamu untuk kau Duan, pahami dulu orang bertanya, jangan kau jawab macam-macam. Pak Don Speed, ini juga ya, Isa, Musa itu bagaikan paman dan ponakan. Ingat itu ya. Ya udah aku turun. Salam. Saya ingatkan Anda ya, bukan Megatron, Metatron. Ya. Jadi pahami membaca dengan baik daripada kau itu baca tidak jelas. Kau hanya paham bahasa Arab aja tentang bagaimana kawin. Nasihat untuk kau Duan,
pahami pertanyaan orang, tujuan orang bertanya, pahami dulu, baru kau jelaskan. Oh, Jangan saya dari tadi kalau tidak menjelaskan kamu juga tidak akan ngerti ya. Lalu coba. Udah, aku turun dulu. Salam. Ya, salam. Makasih Pak Megatron. Udah salam nih. Ada yang salam nih. Bentar lagi dia login nih. Naik tadi assalamualaikum, turun salam. Waduh. Pertama nih gue buat nih. Ntar lagi datang lagi, tanya lagi pakai bahasa Arab lagi. Memang aneh-aneh kayak itu. Iya, dijelasin juga sama aja tuh. Nanti kalau dia datang ya, nanti dibalik lagi. Bahasa Arabnya nggak ada memverifikasi seperti itu. Ya memang lu sakit jiwa sih, lu mau kenal bahasa surga lu itu loh. Masa harus seperti itu? Oke, ini ada lagi nggak Islam yang mau naik? Nah, kita lanjut ya. Atau ntar iklan dulu. Ada si mute nggak sih? Mute. Ada iklan jin nggak ada lagi. Iklan jin nggak ada lagi sih. Kayaknya nggak ada jin. Yang si mute, bendot mute. Nggak ada, belum ada jin sih. Sementara saya lihat jin belum ada. Enggak, tadi jinnya naik ke rumah Pak RB tadi jinnya. Oh. Sulaiman. Iya si Bendot. Si Bendot benar. Oke ya, kita iklan sejenak dulu ya biar ada ini. Kepala gede dong Pak. Kepala gede. Kepala gede. Ini aja biar yang cepat. Kepala gede terlalu lama. Oke udah deh. Welcome. Let's go management. Performance by DJ Bulan Madu bersama Babu. Hey. Bulan Madu bersama Babu. Es jeruk. Hey. Bulan Madu diranjang si Babu. Hanya kita berdua. Kepergok sama Hafsa. Lalu turunlah ayah. Bulan Madu bersama Babu. Jangan harapkan yang dihalalkan Allah. Gauli babumu, tapi diam-diam. Jangan harapkan yang dihalalkan Allah. Gauli babumu, puaskan syahwatmu. Jangan harapkan yang dihalalkan Allah. Gauli babumu, tapi diam-diam. Jangan harapkan yang dihalalkan Allah. Gauli babumu, puaskan syahwat. Bulan Madu bersama Babu. Bulan Madu bersama Babu. Ini ya, lagunya Sohih ya ini ya. Nggak tahu juga siapa yang nyanyi. Dari ini ya, sebab nuzul At-Tahrim ya. Nggak tahu. Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Sohih ini. Saya nggak tahu. Anda sendiri yang mengatakannya. Iya, lagunya Sohih. Iya. Silakan. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Dukung terus channel Hati yang Gembira dengan cara like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.